Sahabat RTV, keluarga merupakan lingkaran pertama dalam kehidupan sosial. Namun tidak bisa dipungkiri, meski ada hubungan sedarah ataupun tali kekerabatan, ada kalanya muncul perbedaan pendapat yang berujung perselisihan. Meski demikian, munculnya perselisihan dalam keluarga bukan menjadi alasan yang benar untuk memupuknya sebagai dendam, lalu menyalurkannya dalam bentuk perbuatan kriminal hingga tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefanie Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus Manusia Tak Punya Hati, Keluarga Sendiri Dihabisi. Dan tentunya selama program ini berlangsung kami telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Langsung saja kita jelang inilah Tembak Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, pada akhir Mei lalu, wilayah Kuantan, Singingi, Riau digegerkan oleh penemuan karung berisi tulang belulang bocah perempuan 13 tahun yang dikubur di tengah kebun karet. Penemuan tulang tersebut berdasarkan keterangan adik korban yang masih berusia 11 tahun. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang terlibat atas tewasnya korban hingga hanya menyisakan tulang belulang? Akhir Mei lalu, warga desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, beramai-ramai mendatangi sebuah kawasan perkebunan karet. Bukan tanpa sebab, kedatangan warga ke lokasi itu didasari oleh ucapan seorang bocah perempuan 11 tahun berinisial AL yang menyebutkan bahwa kakak perempuannya tewas dan jasadnya berada di area kebun karet tersebut. Salah satu area tanah yang ditutupi daun kering pun dibersihkan warga. Kemudian dilakukan penggalian. Itu celananya. Benar saja, di dalam gundukan tanah tersebut ditemukan sebuah karung berisi tulang belulang manusia. Tulang belulang itu diduga adalah jasad bocah perempuan 13 tahun berinisial ML yang merupakan kakak AL. Atas penemuan tersebut, kepolisian dari Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendatangi lokasi kejadian dan membongkar karung berisi tulang belulang. Berdasarkan hasil otopsi, terdapat beberapa tulang belulang yang patah. Antara lain tulang belakang kepala, bagian bawah dasar otak. Tak hanya itu, tulang belikat kiri dan tulang iga juga patah akibat kekerasan benda tumpul. Petugas pun menemukan adanya tulang rahang bawah dan gigi taring rahang bawah sebelah kanan patah akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil otopsi, memang diduga terjadi aniaya berat kepada pelaku karena beberapa temuan diantaranya patah rahang, kemudian belikat kiri patah, kemudian iga patah, kemudian tulang pangkal otak juga patah yang diindikasi dari pukulan benda tumpul. Lalu siapakah yang bertanggung jawab atas tewasnya bocah ML dengan kondisi mengenaskan seperti itu? Polisi pun berkejaran dengan waktu untuk mengungkap kasus pembunuhan sadis tersebut. Dari Kuantan Singingi, Riau, Muhammad Yusri, Tembak Crime, RTV. Teka-teki kematian bocah perempuan 13 tahun yang hanya menyisakan tulang pun terjawab. Pelaku yang menewaskan korban dan mengubur jasadnya di tengah perkebunan karet tak lain adalah orang yang selama ini dikenal dekat dengan korban. Lantas, apa alasan dan latar belakang pelaku hingga tega menganiaya dan menghabisi nyawa keluarganya sendiri? Penemuan karung berisi tulang belulang bocah perempuan 13 tahun berinisial ML di sebuah area perkebunan karet Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, menggegerkan warga setempat. Kondisi ML yang tinggal menyisakan tulang belulang
menjadi bukti bahwa ia diduga telah dikubur dalam waktu yang lama. Lantas siapakah orang yang begitu tega bertindak keji menghabisi nyawa ML, memasukkan tubuhnya ke dalam karung dan menguburkannya di tengah perkebunan karet? Oke. Mantap. Hanya berselang 4 hari dari penemuan tulang belulang korban, polisi bergerak cepat menangkap pelaku yang membunuh bocah ML. Pelaku yang ditangkap adalah pasangan suami istri bernama Delima Laya dan Bolanete Mazai. Keduanya ditangkap polisi di wilayah Kecamatan 13, Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Mirisnya, mereka tak lain adalah paman dan bibi korban ML. Tanpa perlawanan, tersangka Delima yang menggendong anaknya yang masih bayi bersama sang suami digelandang polisi ke Mapolres Kuansing. Dalam pemeriksaan, tersangka Delima yang merupakan bibi korban mengaku bahwa ia bersama suaminya kerap menyiksa kakak beradik ML dan AL sejak akhir tahun 2019. Penyiksaan yang dialami kedua korban dilatar belakangi oleh perasaan dendam pelaku. Penyebabnya, tersangka Delima tak terima karena ayah korban ML dan AL membunuh suami pertamanya pada tahun 2018. Lantaran ibu kedua bocah meninggal dunia, maka perempuan kakak beradik itu kemudian dititipkan kepada pelaku. Bukannya kasih sayang yang didapat, namun penyiksaan tiada henti yang justru harus mereka alami. Dari hasil autopsi diketahui sebelum tewas, bocah ML mendapat penyiksaan keji, hingga kemudian tubuhnya dikubur dalam kondisi sekarat pada akhir 2019 lalu. Kedua pelaku adalah suami istri yang tinggal di desa telah ditemukan. Bukan kami coba untuk menggali kurang lebih dalam 1 meter, dan di situ nampak terlihat karung yang sudah berisi tulang belulang dan nampak celananya. Namun kita belum angkat pada saat itu dan kami langsung koordinasi. Dia menaruh dendam karena suaminya dibunuh oleh abangnya. Maka kedua anak ini menjadi pelampiasan dendamnya tadi. Berbagai macam model penyiksaan dilakukan oleh suami istri ini. Kasus penyiksaan yang dilakukan kedua pelaku terhadap dua keponakannya ini akhirnya terungkap setelah jasad korban ML ditemukan. Pasangan suami istri ini pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya di balik jeruji besi dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Kuantan Singingi Riau, Muhammad Yusri, Cengbe Crime, RTV. Seorang pemuda bunuh ayah kandungnya sendiri dengan cara yang sadis. Apa alasannya? Usai jeda, tetap di Cengbe Crime.